Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita muliakan, kita sayangi, kita cintai, dan selalu kita doakan beliau-beliau yang mulia dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Badiatus Shalihah, Ibu Nyai Hajjah Latifah MPDI, segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Wisata Nur 2 Al-Murtabak Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur, Dr. Haji Fathul Bari SSMAG, Kiai Haji Ahmad Zainuddin MM, Kiai Haji Husni Mubarak SPD MPD, Kiai Haji Ahmad Syamsul Arifin MPD, Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin AKMSI, Kiai Haji Didit Nur Ahsani MPDI, Ustaz Agus Helmi Nawawi SSMAG, Ustaz Agus Fazlur Rahman Rahawarin M. Akun MM, Ketua Ikatan Santri Alumni Ustaz Hayat, Ketua Ahad Legi Ustaz Zainul Arifin. Semoga senantiasa beliau-beliau semua, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah kita, Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Dikaruniakan nikmat, rahmat, rezeki yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para wali-wali santri serta para alumni Pondok Pesantren Wisata Nur 2 Al-Murtabak Bulu Lawang, Malang, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, serta para santri, santriawan, santriwati yang baru maupun yang sudah senior. Semoga pertemuan kita hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Satu kebanggaan, kebahagiaan ketika putra putri ibu bapak semua, dan ketika kita anak-anak yang mau mengambil keputusan yang tidak mudah, keputusan yang mungkin pahit, keputusan yang mungkin ekstrim, keputusan yang mungkin sulit, tapi keputusan itu kita ambil. Dan itulah keputusan-keputusan yang sering diambil para nabi, diambil para rasul. Sesulit apapun, sekeras apapun, sepahit apapun, jalan itu harus diterima. Keputusan itu harus segera diambil. Mudah-mudahan
Keputusan yang diambil oleh Bapak Ibu semua dengan memondokkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho Malang ini semoga menjadi keputusan yang berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta keputusan para santri untuk menerima perjalanan ini semua semoga menjadi perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, perjalanan para aulia-aulianya Allah. Segetir apapun, sesulit apapun, sepahit apapun, perjalanan itu harus ditempuh dengan rasa syukur dan rasa sabar. Semoga para santri baik yang masih mondok maupun yang sudah menjadi alumni semoga diberkahi, dirahmati sebagaimana keberkahan yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul dan wali-walinya. Amin. Ya Rabbal. Senang gak? Bahagia gak? Senang dan bahagia tentunya karena sedikit banyak kita sudah berupaya Pak, berusaha mengikuti jejak orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu pertama. Kedua, tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan. Tinggal bagaimana cara kita mengambil, mencari dan menjemput keputusan-keputusan yang terbaik dari apa yang kita minta dan harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa tujuan ibu bapak memondokkan anak-anaknya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadho Bululawang ini tiada lain kecuali demi kebaikan bukan hanya diri, keluarga, tapi untuk bangsa, negara dan agama kita tercinta. Betul? Leres? Leres? Enggak? 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 Oh, bukan. Kalau enggak apa? Boten, enggak, boten. Karenanya ada banyak perjalanan sejarah orang-orang mulia yang dilalui oleh orang-orang mulia di belakang perjalanan itu, dan kita tidak pernah tahu kelak ke depan anak-anak yang kita titipkan di pondok pesantren ini ternyata ke depan di masa akan datang merekalah yang membawa kemuliaan keluarga, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sebut saja kisah yang mungkin para santri pasti sudah banyak tahu. Saya hanya sekedar mungkin mengingatkan atau melanjutkan kembali. Bagaimana Al-Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ayahnya bukan seorang ulama, orang soleh, tapi jalan yang ditempuh jalannya orang-orang alim, jalan yang ditempuh jalannya para mursalin, jalan yang ditempuh jalannya para anbiya. Nah, ini penting nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kelak anak-anak kita bisa menjadi orang-orang alim? Apakah kelak anak-anak kita bisa menjadi orang-orang mulia? Kenapa tidak? Bisa. Yang penting jalannya orang-orang mulia itu kita ikuti. Fattabi'uni, follow me, ikuti jalan saya.
maka Allah yang akan memberikan petunjuk dari perjalanan ibu bapak semua. Pertama, bagaimana ayah beliau Imam Ghazali ini mencoba berikhtiar semaksimal mungkin memberikan makanan yang terbaik. Apa makanan yang terbaik? Steak, bukan. Fried chicken, bukan juga. Chicken breast ada. Makanan yang terbaik itu halalan thayyibah. Walau cuma tempe, kalau didapat dari halal dan thayyib memang, maka tempe itu bisa melahirkan anak-anak keju. Besok anak-anak kita insya Allah, amin, ya, amin, bagus rezekinya, amin, cakep kehidupannya, amin, berkah dan manfaat ilmunya, amin. padahal lahir dari generasi tempe. Di Anur 2 makan tempe kan? Lebih sering makan air makan tempe. Makan tahu? Pantas pintar semua karena serba tahu. Tepuk tangan dulu. Jadi kesuksesan itu Bapak Ibu, jangan dilihat dari, waduh anak saya makan tempe Pak Ustadz di pesantren, anak saya juga makan tahu, makan kangkung, makan genjer, makan apa lagi? Toge, apa? Terong. Kalau terong Belanda ini terong Malang. Bagaimana anak saya bisa jadi orang besar Pak Ustadz? Bagaimana anak saya bisa menjadi orang hebat? Makanannya itu makanan rakyat kecil. Masya Allah. Dia belum tahu bahwa konsep makanan terbaik halalan thayyibah. Itu rumus dan itu dijalankan oleh ayahnya Imam Ghazali. Apa yang pertama? Makannya terong. Yang pertama, kalau anak mau sukses, anak mau hebat, anak mau luar biasa kehidupannya kelak nanti, maka berikan makanan yang halal dan thayyib. Dan kita yakin makanan yang diberikan oleh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha Bulu Lawang ini, insya Allah semua makanannya halalan thayyibah. Amin ya Rabbal. Itu rumus yang pertama. Jadi jangan pernah sepelekan perkara makanan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini yang ngomong bukan dokter, tapi yang bicara yang menciptakan dokter. Bukan tanggung-tanggung, bahaya ya. Kalau yang bicara dokter kita percaya, ini yang bicara adalah Allah Subhanahu yang menciptakan dokter, bahkan menciptakan ilmu-ilmu yang didapat dan dipelajari oleh para dokter. Kalau dokter kita percaya, apalagi kalamnya Allah yang menciptakan dokter itu sendiri. Alhamdulillah. Ternyata begitu diteliti, apa yang dimakan, apa yang diminum, walaupun kalimatnya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan itu udah sepaket sama minum. Siapa yang makan dan minum coba?
Ada yang berani makan nggak minum? Mati keselak, kelolodan. Orang minum bisa hidup, tapi makan nggak minum, cobain dah. Makan nih sepiring, 2 piring, jangan pakai minum, jangan pakai air. Kira-kira bagaimana? Keselak nggak? Jadi walaupun kalimatnya makan, tapi begitulah hebatnya ayat Allah. Orang makan pasti paketannya air. Bahkan di dalam makanan itu sendiri kadang ada kuahnya. Nah, makan pakai apa kalau yang berkuah di sini? Hah? Pakai apa? Soto. Nah, ini ada penelitian nih. Ada penelitian dari dokter, profesor, orang Jepang nih. Namanya Tokeji Furukawa. Tapi jangan dipanggil Profesor Toke. Lu suka sikat-sikat nama orang lu. Peneliti dari Jepang, bahayai, namanya Tokeji Furukawa. Siapa? Dipanggil Profesor Toke. Jangan Profesor Toke dong. Tokeji. Mau kemana? Prof Toke. Quran yang cerita, hadis yang bicara, orang Jepang yang nyari. Enak tuh jadi orang Islam, hidup dalam kemanjaan. Kita udah yakin dengan firman Allah, udah yakin dengan hadis Nabi. Orang Jepang sibuk, bener gak nih yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa makanan minuman itu berpengaruh. Ternyata di dalam tubuh kita ada banyak sumber aliran darah. Karena 70% manusia itu isinya air. Ada yang namanya arteri, vena, kapiler. Apa? Arteri, vena, kapiler. Nah, ini yang terakhir, hati-hati ngomongnya nih, kapiler. Awas salah huruf. Begitu diteliti Pak, kalau dibentangkan 3 saraf ini, arteri, vena, kapiler, yang membawa aliran darah ini di tubuh kita, maka kurang lebih ketika dibentangkan itu panjangnya 96.000 kilometer. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya dengan ciptaan yang sempurna. Ada manusia tinggi 2 meter, ada manusia 160 cm, ada manusia boncel. Apa boncel? Mini, jebol. Ini kita nih standar begini nih. Begitu dibedah, ditarik itu salep darah tadi, panjangnya 96.000 kilometer. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Silakan dah, gue sih nggak mau capek. Udah bagus diteliti, gue sih Allah hitung lagi. Bulu Lawang ke Jakarta berapa kilometer?
Tuh, tinggal nyontek doang padahal susah amat itu. Coba lihat jarak dari Bululawang ke Jakarta ada 1000 kilo. Nggak ada. Nggak ada. Kurang lebih 900-an Pak Kiai, 900, anggaplah 1000 biar gampang digenepin. Berarti kalau 96.000, berapa kali bolak-balik saudara bawa tuh sana? Hari Jakarta 1000, balik lagi 2000, balik lagi 3000. Itu yang bawa sarapnya udah sarap duluan tuh, udah sarap deh, pusing kepala saya narikin sarap beginian. 96.000 kilometer, subhanallah, itu yang ngalir. Dan Profesor Tokoji Furukawa itu meneliti, ternyata aliran darah manusia, darah di dalam tubuh manusia yang didapat dihasilkan dari makanan dan minuman itu mempengaruhi sifat. Jauh sebelum si Profesor Tokeji ngomong, Nabi udah ngomong. Profesor Tokeji pakai nggak percaya, dia mau teliti, diteliti. Bayangin, belum ada universitas, belum ada sekolah, Nabi udah sampaikan tuh soal urusan makan minum tuh. Kenapa? Karena yang mengajarkan langsung baginda Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di urusan makan minum aja itu berpengaruh pada kesuksesan, pada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mempengaruhi psikologi, mempengaruhi sifat, mempengaruhi sikap. Psikologi, sifat, sikap itu mempengaruhi pergaulan, pergaulan mempengaruhi keadaan dan kesuksesan. Kira-kira paham nih saya ngomong? Bisa dipahami nih ya? Kalau nggak paham saya udahan nih. Nasab mempengaruhi nasib. Nah, begitu yang paling gampang. Nasab mempengaruhi nasib. Maka perbagus nasab kita. Kasih makanan minuman yang halal dan thayyibah. Karena si Profesor Tokeji Furukawa udah bikin penelitian, ternyata aliran darah manusia yang dihasilkan dari nutrisi dan lain sebagainya makanan itu mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi sikap, mempengaruhi sifat, mempengaruhi perilaku. Kalau perilakunya jelek, ada nggak orang suka? Jangan mau sama dia tuh, lu bisnis sama dia bohong semua. Jangan mau sama dia tuh, lu urusan sama dia entar lu ditipu. Jangan mau sama dia tuh, dia mah nggak boleh dibercandain dikit ngambek, dia mah nggak boleh diajak ngomong, tahu-tahu cekukan. Apa cekukan? Cepet tersinggung. Udah jangan ditemenin. Besok kita kalau mau makan-makan, makannya ngumpet-ngumpet, ntar kentutnya depan dia. Urusan sifat aja bisa ditinggalin makan, ya nggak diajak nongkrong bareng. Alumni masih sering ngumpul nggak? Sering ya. Kira-kira kalau ada alumni yang bikin sebel, gimana ketua? Mana ketua? Ketua, mana ketua? Ketua masih mau ngajak nggak? Jangan diajak deh lah, nggak beres sikapnya, nggak bagus model orangnya. Padahal ketua pengen ngajak urusan bisnis, gara-gara urusan ada orang yang sikap sifat perilakunya tidak menyenangkan, ditinggalin dan akhirnya ketinggalan urusan senang, sukses dan bahagia bersama. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami bahwa makanan minuman berpengaruh pada kesuksesan, kebahagiaan. Dan ini jalannya orang-orang soleh, orang-orang mulia, wali-wali Allah, Nabi Rasul begini jalannya. Itu satu. Yang kedua bulan depan aja kali ya. Ambil jam berapa Pak Ustaz? Masih belum zuhur belum ya? Di sini zuhur.
Jam 12-an ya. Baik, yang kedua, ini urusan makan minum. Bahkan urusan makan itu bisa mempengaruhi pahala dan dosa. Dan khususnya para wali-wali santri ini. Tadi Mbak Kiai Fathul Bari bilang mungkin saat ini tidak banyak wali santri karena baru saja diantarkan. Tapi mungkin yang nonton di YouTube ya, Ustaz, nonton di YouTube banyak wali-wali santri. Ini kabar gembira buat ibu bapak yang anaknya mondok di sini nih. Satu waktu ada seorang laki-laki datang mengadu kepada Nabi tentang dosa-dosanya. Dosa-dosanya besar, sampai ditanya oleh Nabi dosa apa, dia nggak mau jawab. Sampai Nabi memberikan nasihat, bagaimana engkau tidak mau memberi jawaban dan kau merasa malu, tapi ketika kau melakukan, kau tidak takut dan malu kepada Allah yang melihat dirimu saat berbuat dosa. Akhirnya orang ini pergi, dan kemudian datang malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW bahwa laki-laki pendosa ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kafaratnya? Apa penebusnya? Apa penghapusnya? Bapak ini pulang dari bekerja, pulang dari tempat mana dia berangkat pergi, balik ke rumah, dia bawa makulat, dia bawa makanan ringan, lalu anaknya senang, anaknya gembira. Kegembiraan anaknya itu membuat Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu yang bulan depan nanti mau ngebesut anaknya, bawa makanan yang banyak. Ya. Kalau bisa senengin anak orang juga. Ini anak orang semua kan ya, nggak ada anak kuda kan. Alhamdulillah anak orang. Kalau bisa, paling tidak senangkan anak kita. Maka makanan yang dibawa membesuk anak-anak kita di pesantren An-Nur 2 ini, Masya Allah, itu mampu menghapus dosa-dosa, bahkan kelas berat itu dosanya. Kalau lihat riwayat hadis ini, itu dosa gede banget ya. Karena dia malu ngomong, malu, takut, gak enak, khawatir, sampai gak berani ngomong di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, apalagi amalan orang-orang soleh yang sukses dalam membawa masa depan anak-anaknya. Sebagaimana ayah Imam Ghazali, beliau cinta dengan majelis ilmu. Makanya alhamdulillah pondok pesantren An-Nur 2 ini salah satu amalannya setiap pembesukan, setiap jadwal santri dibesuk orang tua di Ahad Legi itu ada pengajian. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti ibu bapak ketika mengaji itu kan melihat para masyayikh, melihat para ulama, bahkan melihat foto almarhum wal maghfurlah, bahkan melihat para dai-dai yang mungkin akan memberikan nasihatnya, kiai-kiai yang datang dari pondok pesantren memberikan mauidhahnya. Lalu terbesit di hati ibu bapak, ya Allah, kiranya besok anak saya ilmunya bisa seperti beliau, kemuliaannya bisa seperti beliau, keberkahannya bisa seperti beliau. Bayangkan setiap Ahad Legi datang doa ngomong begitu, sepanjang bertahun-tahun anaknya di sini, masa Allah nggak ijabah? Saya nggak yakin, pasti diijabah oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni
ud'uni astajib lakum. Ini yang ngomong Allah. Doa saya ijabah. Kalau ada lurah, camat, anggota dewan, pejabat, menteri atau orang kaya bilang begini nih, ayo ibu bapak, mari datang ke rumah saya akan memberikan satu orang 500.000. Wih, percaya nggak? Oh, nggak percaya nggak bagian loh. Percaya nggak? Percaya Pak. Dan antri 2 jam 3 jam kuat 500.000. Siapa yang janjiin? Tuh orang yang punya duit tadi tuh. Kita berbondong-bondong karena yakin. Kenapa yakin? Dia mau orang kaya, 500.000 mah kecil. Antri 3 kilo, 4 kilometer, Masya Allah. Ngantrinya 500.000, ongkosnya 1 juta. Bisa begitu tuh. Orang kalau udah hilang, saudara antri berapa? 500.000. Ongkos dari Tegal berapa? 1 juta. Lah, rugi gopek. Kenapa kita yakin? Karena yang ngomong orang kaya. Kalau ngomong orang kaya 500.000 kecil, duitnya triliunan gitu. Ini yang bicara adalah Allah, yang menjanjikan adalah Allah. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena Allah. Yakin. Kenapa yakin? Allah yang janji. Masya Allah. Karena Allah yang janji. Iya, kenapa? Pasti dikabul. Karena Allah banyak ya. Kalau kita lihat Asmaul Husna aja ada berapa tuh? 99 itu udah ya Rahman, Rahim, ya Halim, ya Karim, ya Ghani, ya Hamid. Aduh, ya Mujib, macam-macam dah. Udah rangkumannya udah top banget. Dan kalau datang ke rumah orang kaya dengan segala sifat plus minus sebagai manusia, kita yakin, percaya, dan kita antri untuk mengambil janjinya. Mengapa kepada Allah yang sudah menjanjikan itu untuk hambanya kita tidak ambil? Masuk dalam antrian tahajud, masuk dalam antrian setelah sholat fardu, masuk dalam antrian duha. Ya Allah, minta, mau apa, pengen apa, buat anaknya, buat si cantik, buat si ganteng, buat si tolek, buat si Ayu, buat si Ucok, buat si Butet, buat si Ujang, buat si Neng, buat si Mbak. Doa, doa. Ya Allah, hanya bisa kumandangi wajah anakku, ya Allah. Lebay banget gak sih itu? Ya Allah, 1 bulan tidak berjumpa rasanya seperti 30 hari, ya Allah. Benar tuh ya. Ya Allah, aku tak melihat, pandanganku terbatas, tapi Engkau melihat apa yang sedang dilakukan dan terjadi pada anakku di pesantren. Bimbing dia, ya Allah, arahkan dia, ya Allah, tunjuki dia, ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, soleha. Doa lagi biar anaknya jadi kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi rajin sedekah, bantu orang, bayar zakat, bangun pesantren, bantu pondok, bantu majelis, berbakti kepada orang tua. Sebab kaya saja belum tentu membahagiakan ibu bapak. Sebab banyak yang kaya, begitu orang tuanya tua, ditaruh di panti jompo. Bagaimana? Ibu mau ditaruh di situ? Banyak temennya loh Bu di situ. Seangkatan ibu itu. Mungkin ibu mau main apa gitu? Bapak, mau Pak? Walaupun teman bapak seangkatan seumuran tuh. Kalau kata Kifatul Bari generasi genjot.
Ini Gen Z, genjot. Ada lagi mungkin yang tua itu generasi Gen Z, generasi belum ada listrik. Tadi Pak Fatu bilang nih, Mbah Yai santri pertama udah usia 92 tahun dah. Masya Allah, masih duduk di majelis itu coba. Rasanya gimana di hati kita? Kalau orang bisa, kenapa harus kita gitu? Ya kalau orang bisa kenapa harus saya? Itu orang malas. Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Gawat ini. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Pertanyaannya, siapakah itu samadi? Saat berat dan ringan selalu ada ini samadi ini. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Siapakah samadi? Siapa yang samadi ini? Ya? Doa. Itu kekuatan para nabi. Nabi itu pilihan, Rasul itu pilihan. Tapi setiap ada urusan itu gak pernah lupa buat angkat tangannya ke Allah. Sombong banget gue aja dah, gak mau kita. Kalau kita ntar lu sama gue lagi. Sombong banget dengan segala kelemahan, ketiadaan, ketidakmampuan. Kok bisa-bisanya tidak mau menadahkan tangan kepada Allah yang maha segalanya. Sementara para nabi, para rasul tidak pernah lupa, selalu menadah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang pilihan. Kita manusia, jangankan dipilih Allah, dipilih rakyat aja belum tentu. Pakai sombong, pakai belagu. Itu pilihan Allah, masih minta, ya Rabb. Manusia dipilih tingkat RT aja enggak. Apa yang mau disombongkan? Betul? Maka siapapun kita hari ini di tempat ini, apapun status sosial kita, ekonomi kita, ambil jalan kenabian ini, ambil jalan kerasulan ini. Jangan pernah tinggalkan tinggal a doang susah, bukan do-nya, lu a-nya pelit amat ngomong a doang, do. Nah gitu dong, kompak. Jangan pernah tinggalkan doa, karena yang minta dan yang menjanjikan adalah Allah. Kalau disuruh minta, ya minta aja. Nih kalau saya tanya nih, di sini ada santri cewek mana? Putri. Saya nggak tahu di mana alumni mana. Oh di belakang ya. Oh ini alumni semua. Boten. Oh enggak. Ini masih nyantri. Oke, kamu misal saya tanya, mau apa? Dia jawab, mau Ustaz. Itu langsung dihijab sama Bu April. Coba kalau saya tanya, mau apa? Mau apa? Loh, semuanya. Loh, apa semuanya? Yang spesifik. Mau apa? Punya jawaban? Satu, dua. Mau kasih sayang dari para guru-guru. Tepuk tangan boleh dong. Ini yang sebelah mau apa? Mau apa? Kalau cuma minta doang ya. Mau apa? Mau mendapatkan barokah dari guru. Tepuk tangan lagi.
Ibu yang baju ungu mau apa? Hah? Mau apa? Ibu mau apa sih maksudnya? Takutnya ibu mau duit. Mau apa? Cie. Banyak maunya ya? Banyak maunya? Oh sama kayak istri saya banyak maunya. Kita berani bilang mau apa karena kita merasa mampu kan? Merasa sanggup kan? Kalau nggak sanggup nggak akan kita penuhi lah. Allah tuh maha mampu dan dia maha kaya dan dia nggak butuh dengan kekayaan. Ya minta aja. Orang dia nggak pernah sempit, nggak pernah menjadi apa ya? Setiap permintaan manusia hamba-hambanya itu sesuatu yang menyulitkan, ya minta aja. Itu maksud pesan yang dalamnya. Udah paham belum? Jadi yang pertama apa tadi? Jalan para aulia, jalan para orang soleh, jalan para nabi. Yang pertama makan, minum yang yang kedua, yang kedua duduk di majelis. Karena dengan duduk di majelis taklim kita banyak lihat ketemu macam-macam orang nanti. Ada pejabatnya, ada anggota dewannya, ada bupati, gubernur, presiden. Insya Allah nanti di hari santri akan datang Bapak Prabowo Subianto ke pondok pesantren kita. Amin. Biarin, saya udah pesen di YouTube nih, datang ya Pak Presiden ya. Presiden ya Pak ya. Datang Pak. Mohon Pak. Rakyat Bapak nih yang lucu-lucu begini nih Pak nih. Rakyat yang banyak maunya nih Pak nih. Izin ya Pak. Ya, insya Allah akan datang. Amin ya Rabbal. Di situ kita akan melihat, Masya Allah, untuk harta, ya Allah, saya pengen punya uang seperti beliau, saya pengen ilmunya seperti beliau, saya pengen populer seperti beliau. Banyak orang kan? Di situ kita tuh dengan melihat duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, banyak melihat keberkahan, kemuliaan, kebaikan-kebaikan dari setiap hamba-hamba yang datang. Disitulah kita minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya memang dosa. Jadilah seperti apa yang sampai hari ini kitabnya menjadi kitab masterpiece, di antaranya Ihya Ulumuddin yang ketiga. Pada saat seseorang merasa bahwa dalam perjalanan yang tadi itu ya, doanya, makanannya, duduk di majelisnya, lalu tiba-tiba dia menemukan satu perjalanan anak-anaknya tidak seperti apa yang dia minta. Bisa begitu nggak ya? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa kan? Maka disitulah berlaku kodok dan kodar. Yakinlah setiap kalau tidak sesuai pilihan kita, berarti bisa jadi itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu yang terbaik. Satu waktu ada seorang ibu berdoa agar anaknya jadi kiai, jadi ustadz, jadi mubalik. Tapi kemudian hari anaknya ditangkap narkoba. Ya Allah, saya kan doa biar anak saya jadi ustadz, kenapa jadi bandar? Apakah karena doa saya tidak diijabah? Ternyata cara Allah untuk membawa setiap keputusan dengan mungkin ribuan, jutaan perjalanan tidak seperti cara kita. Mau HP, ambil. Mau beli, cabut. Mau bayar, tinggal kasih. Di penjara itulah anak ini belajar agama. Kalau kita di pesantren, alhamdulillah 6 tahun, 9 tahun, bahkan kalau dari SD 12 tahun. Orang bilang penjara suci. Penjara suci. Keluar matang semua
Maksudnya udah ada di kepala lagi tuh, keluar semua. Begitu keluar pesantren keluar semua dari kepalanya, jangan ya. 12 tahun misalnya diambil 2 dari SD sampai lulus aliyah. Ternyata secara Allah buat doa ibu ini anak kena narkoba, jadi bandar. Akhirnya dia di pesantren lembaga pemasyarakatan. Di situ dia merenung, dia ngaji juga. Habis mau ngapain lagi? Keluar nggak bisa, jajan nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa. Ya udah, ibadah, kemudian belajar ngaji, pulang dari LP, alhamdulillah jadi residivis, jadi ustaz, jadi dai. Jadi alhamdulillah ya Bapak ya, jalan yang ditempuh Bapak Ibu untuk anak-anaknya bukan jalan narkoba, bukan jalan keburukan, tapi langsung kita ambil jalan pintas, jalur langit, jalur cepat, memondokkan di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memuliakan kehidupan kita dan anak cucu kita, serta menjadikan orang tua, adik-adik semua orang tua yang solihin, solihat, muti'in, muti'at, dan senantiasa diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya tak banyak dengan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dengan segala banyak kekurangannya di hadapan para masyayikh, para guru, para ustadz, para alumni, para santri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa insyaallah di pengajian yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.